Judulnya tentang paper implementasi certainty factor pada sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit tanaman jagung menggunakan SMG, SMS, gitu. Nah, pertama-tama nama kelompok satu. Yang pertama Ocknell Tabitha Meifa, yang kedua Helena Dortembura, yang ketiga Raul Arison Samuel, yang keempat Mariano Patti, yang kelima Frederikus Verselan atau saya sendiri. Nah, sini program studi Teknik Informatik Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatik Komputer Teknik. Oke, pertama-tama kita mulai 1. Latar belakang masalah. Jagung merupakan tanaman yang tanaman pangan yang dikonsumsi sebagai besar oleh masyarakat Indonesia. Para fakta di lapangan, produktivitas jagung dari tahun ke tahun semakin menurun. Nah, dikarenakan tanaman jagung rentan terhadap hama dan penyakit karena sulitnya komunikasi petani dengan pakar yang dikarenakan jauhnya jarak antara petani dan pakar. Nah, di kali ini komunikasi petani dengan pakar, maka diperlukan suatu aplikasi sistem pakar menggunakan SMS Gateway yang diharapkan maka mampu mengatasi masalah tersebut, bisa mengatasi masalah petani dan pakar itu. Nah, sistem pakar merupakan sistem yang menggunakan fakta, pengetahuan, dan teknik pengenalan dengan memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seseorang pakar dan bidang tertentu. Dalam hal ini, sistem pakar diterapkan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap HAM dan penyakit tanaman jagung. Sistem pakar ini menghasilkan keluaran berupa kemungkinan HAM dan penyakit jagung berdasarkan gejala terlihat pada jagung. Nah, sistem ini juga menampilkan besarnya nilai kepercayaan terhadap kemungkinan hama dan penyakit jagung yang telah diidentifikasi. Nah, nilai kepercayaan tersebut diperoleh dengan menggunakan suatu metode yang dinamakan certainty factor dengan memanfaatkan teknologi SMS Gateway. Dalam sistem pakar identifikasi hama dan penyakit jagung ini, maka diharapkan petani, PPL dan pakar dapat terbantu dengan hanya mengirimkan gejala penyakit yang terlihat pada jagung. Kemudian hama dan penyakit akan diketahui beserta solusinya. Sistem pakar ini bisa diakses dengan media SMS dengan tujuan untuk memudahkan pengguna, khususnya untuk petani tidak perlu bersusah payah untuk menemui seorang pakar, cukup dengan SMS mereka. Nah, sudah bisa mengetahui deskripsi serta pengendalian dari hama dan penyakit tanaman jagung tersebut. Nah, di samping itu, para petani juga bisa mendiagnosa gejala yang dialami di lapangan. Nah, para petani juga bisa memberikan saran kepada admin atau pakar. Sistem yang dibangun menuangkan pernyataan gejala-gejala, deskripsi pengendalian, hasil diagnosa dari penyakit tanaman jagung yang mudah dipahami oleh petani. 1.2 atau yang bagian kedua, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem pakar yang menggunakan certainty factor dan SMS Gateway sebagai antarmuka komunikasi untuk melakukan diagnosa hama dan penyakit pada tanaman jagung. Sistem ini diharapkan dapat memberikan diagnosa cepat, akurat, dan mudah diakses oleh petani atau ahli pertanian. Nah, 1.3 atau ketiga, ruang lingkup penelitian. Di sini ruang lingkup penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi certainty factor
pada sistem pakar untuk mendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman jagung. Sistem akan menggunakan SMS Gateway sebagai antarmuka komunikasi, di mana pengguna dapat mengirimkan gejala atau informasi tentang tanaman jagung melalui pesan SMS dan menerima diagnosa serta saran pengendalian melalui SMS balasan. Nah, berikut termasuk pada bab kedua, yaitu landasan teori. Nah, yang pertama kecerdasan tiruan. Kecerdasan tiruan atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam konteks ini, kecerdasan tiruan digunakan untuk membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman jagung. Yang bagian kedua, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang menggabungkan pengetahuan manusia dalam suatu domain tertentu untuk memberikan solusi atau diagnosa dalam bidang tersebut. Dalam penelitian ini, sistem pakar akan digunakan untuk mendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman jagung. Nah, yang ketiga, certainty factor. Certainty factor atau CF adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk mengukur tingkat keyakinan atau kepastian terhadap suatu aturan. Nah, certainty factor digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan diagnosa yang diberikan oleh sistem pakar terhadap hama atau penyakit yang terdeteksi pada tanaman jagung. Nah, untuk metodologi penelitian, yang pertama pemilihan dan pengumpulan data mengidentifikasi hama dan penyakit yang umum menyerang tanaman jagung, serta mengumpulkan data tentang gejala penyebab, dan metode pengendalian yang berkaitan. Nah, yang bagian kedua, implementasi certainty factor. Mengimplementasikan metode certainty factor dalam sistem pakar untuk menghitung tingkat kepastian diagnosa berdasarkan aturan-aturan yang telah diterapkan. Yang ketiga, integrasi dengan SMS Gateway. Nah, mengintegrasikan sistem pakar dengan SMS Gateway sehingga pengguna dapat mengirimkan informasi atau gejala atau kondisi tanaman jagung melalui pesan atau SMS. Dan sistem pakar akan memberikan respons diagnosa serta hal yang lain. Nah, yang kedua atau yang terdapat pada tabel 1, contoh basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, yang pertama di sini ada nomor, gejala, penyebab, dan diagnosa. Nah, nomor 1 gejalanya daun berlubang, penyebab serangan hama, diagnosanya hama X. Yang kedua, gejalanya daun menguning, yang penyebabnya kekurangan nutrisi. Nah, diagnosanya defisiensi nutrisi. Nah, untuk bagian nomor 3-nya gejala bercak hitam pada tongkol jagung, penyebab infeksi jamur. Nah, untuk diagnosa penyakit Y. Nah, kita lanjut pada analisis dan perancangan sistem pakar. Pada tahap ini dilakukan analisis atau kebutuhan sistem dan perancangan arsitektur sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit pada tanaman jagung menggunakan certainty factor dan SMS Gateway. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis dan perancangan sistem pakar ini antara lain: yang pertama, analisis kebutuhan sistem, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, tujuan sistem, batasan-batasan, dan fitur-fitur. Struktur dan komponen-komponen sistem pakar termasuk antarmuka SMS Gateway. Nah, mekanisme pengolahan data
gejala proses perhitungan sertifikat dan mekanisme pengiriman diagnosa dan saran pengendalian melalui SMS. Yang ketiga, implementasi sistem pakar menerapkan desain sistem pakar yang telah dirancang menjadi bentuk implementasi yang fungsional. Hal ini melibatkan penguatkan aturan-aturan diagnosa, mekanisme certainty factor, integrasi dengan SMS gateway, dan menguji fungsi sistem. Nah, bagi yang keempat, integrasi dengan SMS gateway, mengintegrasikan sistem paket dengan SMS gateway sehingga pengguna dapat mengirimkan informasi gejala atau kondisi penanaman jagung melalui pesan SMS, dan sistem pakar akan memberikan respons diagnosa serta memberikan tabel-tabel yang di bawah ini atau penjelasan. Yang pertama, tabel 1 contoh basis pengetahuan atau knowledge base. Nomor 1, gejalanya daun berlubang, penyebabnya serangan hama, diagnosanya hama X. Yang kedua, gejalanya daun menguning, penyebabnya kekurangan nutrisi. Yang ketiga, diagnosa atau defisiensi nutrisi. Nomor 3, gejala bercak hitam pada tongkol jagung, penyebab infeksi jamur, diagnosanya penyakit Y. Nah, kita masuk pada analisis dan perancangan sistem. Nah, untuk analisis dan perancangan sistemnya, kita lanjut pada perancangan arsitektur sistem. Merancang struktur komponen-komponen sistem pakar termasuk antarmuka SMS gateway, mekanisme pengolahan data gejala, proses penghitungan sertifikat, mekanisme pengiriman diagnosa, dan saran pengendalian melalui SMS. Implementasi sistem pakar menerapkan desain sistem pakar yang telah dirancang menjadi bentuk implementasi yang fungsional. Hal ini melibatkan pengadaan aturan-aturan diagnosa, mekanisme sertifikat, integrasi dengan SMS gateway, dan pengujian fungsi sistem pakar. Evaluasi yang keempat, evaluasi dan pengujian. Melakukan evaluasi dan pengujian terhadap sistem pakar untuk memastikan bahwa sistem dapat memberikan diagnosa yang akurat dan respons yang rapat melalui SMS gateway. Dalam tahap analisis dan perancangan sistem pakar ini perlu mempertimbangkan aspek keamanan, skalabilitas, serta antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna agar sistem dapat mengimplementasikan dan digunakan dengan efektif. Bab 3, kita masuk pada bab 3 atau pembahasan data goal atau tujuan atau akibat. Tabel 1 contoh data goal atau tujuan dan akibat. Nomor 1, tujuannya identifikasi hama, akibatnya pengendalian yang tepat dapat dilakukan. Yang kedua, tujuannya identifikasi penyakit, akibatnya penanganan yang sesuai dapat dilakukan. Ketiga, tujuannya diagnosa cepat, akibatnya kerugian akibat hama dan penyakit dapat diminimalisir. Data sebab atau gejala. Tabel 2 contoh data sebab atau gejala. 1, gejalanya daun berlubang, penyebabnya serangan hama. Yang kedua, daun menguning, kekurangan nutrisi, yang penyebabnya kekurangan nutrisi. Yang ketiga, gejalanya bercak hitam pada tongkol jagung, penyebabnya infeksi jamur. Aturan tabel 3 contoh aturan. Nomor 1, gejala daun berlubang, diagnosanya serangan hama. Yang kedua, daun menguning, diagnosanya kekurangan nutrisi. Yang ketiga, gejalanya bercak hitam pada tongkol jagung, diagnosanya infeksi jamur. Simulasi perhitungan certainty factor. Tabel 4 contoh kasus 1. Nomor 1, gejala A, siap gejala 0,7, diagnosis sama X, siap diagnosis 0,8. Yang kedua, gejala B, siap gejala 0,5, diagnosis sama Y, siap diagnosis 0,9.
ketiga gejala C, siap gejala 0,6, diagnosisnya hama Z, siap diagnosisnya 0,6. Tabel 5 contoh kasus 2. Nomor 1 gejala B, siap gejala 0,5, diagnosis hama X, siap diagnosis 0,8. Yang kedua gejala D, siap gejala 0,3, diagnosisnya hama Y, siap diagnosisnya 0,9. Yang ketiga gejala E, siap gejala 0,4, diagnosisnya hama Z, siap diagnosisnya 0,6. Tabel 6 contoh kasus 3. Nomor satunya gejala C, siap gejala 0,6, diagnosisnya hama X, siap diagnosisnya 0,8. Nah, gejala F, siap gejala 0,2, diagnosisnya hama X, hama Y, siap diagnosisnya 0,9. Nah, yang bagian 3 gejala G, siap gejala 0,1, diagnosisnya hama Z, siap diagnosisnya 0,6. Analisis hasil simulasi. Setelah melakukan simulasi perhitungan certain vector, dilakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Nah, interpretasi hasil certain vector. Dalam penelitian ini, hasil certain vector dapat diperoleh digunakan untuk memenuhi syarat atau pertanyaan yang berlaku. Bab kita masuk pada bab 4 untuk penutup. Nah, di bagian kesimpulannya, certain vector adalah metode yang efektif untuk mengukur tingkat keyakinan dalam mendiagnosis hama dan penyakit tanaman jagung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Implementasi SMS Gateway memungkinkan petani untuk dengan mudah mengirimkan gejala-gejala tanaman melalui SMS yang akan dianalisa oleh sistem pakar untuk memberikan diagnosa. Dengan menggunakan certain vector, sistem pakar dapat memberikan diagnosa yang lebih akurat dan dapat membantu petani dalam mengatasi masalah pada tanaman jagung. Yang kedua atau B, saran. Nah, di sini sarannya: 1. Pastikan aturan-aturan diagnosa yang digunakan dalam sistem pakar telah diperiksa dan divalidasi oleh ahli pertanian. Konstitusikan peninjauan dan pembaruan aturan-aturan tersebut berdasarkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru. Kedua, kebanggaan basis pengetahuan sistem pakar dan menambahkan informasi baru tentang hama dan penyakit tanaman jagung. Pertahankan basis pengetahuan yang terbarukan dan up to date. Yang ketiga, lakukan pengujian dan validasi sistem secara penyeluruhan menggunakan dataset, drill, dan kolaborasi dengan petani atau ahli pertanian di lapangan untuk memastikan akurasi dan keandalan sistem. Yang keempatnya, berikan balasan SMS yang jelas, informatif, dan mudah dipahami kepada petani serta menerima diagnosa. Sertakan saran tindakan atau rekomendasi yang spesifik untuk mengatasi hama atau penyakit yang didiagnosis. Yang kelima, pertimbangkan integrasi sistem pakar dengan platform atau aplikasi lain yang dapat memberikan pemantauan dan manajemen yang lebih holistik terhadap tanaman jagung, seperti jadwal pemupukan, penyiraman, atau kontrol hama secara berkala. Keenam, lakukan pelatihan dan sosialisasi kepada petani tentang penggunaan sistem pakar dan SMS Gateway. Berikan dukungan teknis yang memadai dan bantuan jika terjadi kesalahan atau kendala dalam penggunaan sistem. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan memberikan perhatian pada saran-saran yang diberikan, implementasi certain vector pada sistem pakar untuk diagnosa hama dan penyakit tanaman jagung menggunakan SMS Gateway dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dan peningkatan produktivitas dalam kualitas tanaman jagung mereka. Nah, referensi kita bisa
melihat atau masuk di website yang tertera di sini atau alamat web. Mungkin sekian video saya, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.